sekarang itu zamannya orang menonton iklan dibayar. Nah, gimana alurnya? Inilah rahasia bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan hanya dengan menonton iklan di sebuah aplikasi. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat siang. Kapan saja kalian menonton video ini, jumpa lagi. Setelah sekian purnama saya nggak bikin konten. Kali ini saya mau membahas mengenai bisnis digital advertising. Jadi bisnis perikanan digital ini sekarang mulai marak ya, mulai booming. Pokoknya jangan di skip, jangan di cepet-cepetin, dipahami, diikuti dari awal sampai selesai. Soalnya kalau nontonnya setengah-setengah nanti pemahamannya juga setengah-setengah. Oke, soalnya ini ke depan insya Allah jadi bisnis yang luar biasa hebat. Bisnis periklanan itu dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah ada habisnya. Perputaran uang di dunia periklanan itu di Indonesia saja mungkin per tahun bisa mencapai triliunan rupiah, bahkan mungkin lebih ya, apalagi kalau digabungkan di seluruh dunia. Bisa dibayangkan itu dalam tempo setahun itu perputaran uang di periklanan itu bisa sampai ribuan triliun mungkin ya. Kita flashback sedikit. Jadi dulu perusahaan itu kalau memasang iklan itu mungkin di surat kabar, di radio, di televisi, bahkan sampai sekarang sih masih ya, cuman kan persentase kian hari, kian bulan, kian tahun itu semakin menurun, apalagi setelah adanya internet. Nah ini, jadi dulu sebelum adanya internet itu sasaran para pengiklan, para perusahaan yang mau beriklan, mengiklankan produknya itu pasti ya kalau nggak di televisi, di radio, di surat kabar, atau di baliho-baliho pinggir jalan, ya paling cuman sebatas itu ya. Dan sekarang perubahan itu sudah mulai terjadi setelah adanya internet atau digital, yaitu mulai terjadi perubahan para perusahaan untuk beriklan produknya itu sudah merambah ke dunia digital atau ke internet. Karena apa? Sasarannya lebih global, sasarannya lebih luas dibanding dengan kalau kita atau perusahaan beriklan di media selain internet. Misalkan kalau baliho kan sasarannya juga cuma para pengguna jalan, radio juga cuman pendengar radio, surat kabar juga para pembaca surat kabar itu ya. Ya singkatnya seperti itu. Ya intinya sekarang misalnya televisi juga para penonton televisi, dan itu pun tidak menjamin produk yang mereka iklankan itu bakalan didengar atau dilihat atau ditonton. Paham ya? Jadi perusahaan sudah mengeluarkan uang yang cukup besar untuk beriklan, itu butuh biaya nggak sedikit ya. Jadi perusahaan sudah mengeluarkan uang yang cukup besar untuk beriklan, mengiklankan produknya, tapi belum tentu produk yang mereka iklankan di suatu sarana itu ditonton oleh masyarakat. Sudah mengeluarkan uang
banyak tapi produknya belum tentu ditonton. Misalkan pun ditonton, toh juga belum tentu dibeli. Masuk akal ya. Jadi misalkan kita menonton, baca koran lah, atau menonton TV lah, saat ada iklan malah kebanyakan di skip atau kita ganti channel, ya enggak? Pastilah banyak yang seperti itu. Padahal biaya untuk mengiklan di situ juga enggak sedikit, gede, besar gitu loh. Jadi mungkin persentase ditonton itu mungkin cuman kurang lebih 50%. Itu persentase ditonton. Persentase untuk dibeli berarti lebih kecil lagi kan gitu. Nah, sekarang itu sudah ada inovasi, sudah ditemukan aplikasi yang perusahaan itu bisa mengiklan dan iklannya itu pasti ditonton, pasti, tidak mungkin di skip. Nah, ini yang jadi inovasi dalam digital advertising ini. Jadi sekarang itu zamannya orang menonton iklan dibayar. Nah, gimana alurnya? Kok bisa kita cuma menonton iklan kok kita dibayar? Itu kan kadang orang mikir nggak masuk akal. Masa cuman kita nonton iklan aja kok bisa dibayar? Siapa yang mau membayar? Kan pertanyaannya banyak yang seperti itu. Nah, ini jadi begini alurnya. Sekarang logikanya begini. Apabila kita memposisikan diri sebagai pemilik perusahaan ya, kita mau beriklan. Nah, kita diberi pilihan mau beriklan di televisi atau di aplikasi. Logikanya mau pilih yang mana? Kalau saya jelas pasti milih di aplikasi. Kenapa? Jelas produk kita pasti ditonton tanpa di skip. Kalau di televisi belum tentu produk kita ditonton, ya kan? Itu pertama. Kedua, kalau kita belikan di aplikasi, otomatis kan sebenarnya kita biaya beriklan itu dibayarkan ke member-member aplikasi yang menonton, kan seperti itu alurnya. Jadi otomatis yang pertama produk kita pasti ditonton, yang kedua member-member yang menonton produk kita itu kan dia otomatis sudah berpenghasilan kan dari aplikasi tersebut. Jadi ada kemungkinan mereka pasti mampu untuk membeli produk yang kita tawarkan atau kita iklankan. Iya kan? Kan seperti itu alurnya. Masuk akal kan ya? Kita ini memposisikan di perusahaan ya. Kalau saya ya, pasti saya, misalnya saya pemilik perusahaan, saya mau beriklan produk, saya pasti memilih di aplikasi. Yang terbukti aplikasi tersebut pasti ditonton oleh member. Kita beriklan di aplikasi dan kita ditonton oleh member-membernya, karena tugas membernya di aplikasi tersebut memang menonton iklan tiap hari baru dapat uang. Kalau tidak menonton tidak dapat. Nah, otomatis kemungkinan besar produk kita pasti terjual, pasti laku, ya kan? Itu. Sekarang kita memposisikan diri di member. Kita kan cuma menonton iklan, kita dapat penghasilan, kita dapat uang. Nah, setelah kita punya penghasilan, saat kita menonton iklan, menonton produk itu, suatu produk, pastilah ada keinginan dan ketertarikan untuk membeli produk tersebut. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Nah, saat kita punya keinginan untuk membeli, kan kita sudah punya penghasilan, jadi kita mampu untuk membeli. Nah, itu nanti pada akhirnya
akan terjadi ekosistem yang saling menguntungkan gitu loh. Itulah hebatnya aplikasi digital advertising dan prospeknya, yang kenapa saya bilang sangat prospek di kemudian hari, karena hal itu. Jadi setelah ekosistem itu terbentuk, nah itu nanti lama kelamaan akan menjadi besar, apalagi setelah member-membernya semakin banyak, perusahaan pengiklan juga semakin banyak. Nah, itu semua menjadi suatu ekosistem yang saling menguntungkan dan akan menjadi besar lah, intinya seperti itu. Jadi inilah rahasia bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan hanya dengan menonton iklan di sebuah aplikasi itu. Tapi perlu diingat, tidak semua aplikasi yang menjanjikan menonton iklan dapat uang itu benar-benar menjalankan bisnisnya seperti itu. Di luaran sana banyak aplikasi-aplikasi yang kesannya hanya menonton iklan, kita dapat uang, tapi kita diwajibkan untuk top up ke perusahaan. Nah, itu perlu dipertanyakan. Kita harus pelajari marketing plan-nya, kita lihat legalitasnya itu. Jadi hati-hati juga, tidak semua aplikasi seperti itu. Dan saya merekomendasikan 2 aplikasi yang sudah saya ikuti. Yang ini legalitasnya jelas, marketing plan-nya juga saya sudah beberapa bulan ini saya pelajari, dan saya sangat recommended dengan 2 aplikasi ini, yaitu VTube dan JAA Lifestyle. Jadi perusahaan beriklan di aplikasi kan membayar, ya kan, membayar sejumlah uang. Nah, nanti uangnya itu untuk disalurkan juga untuk dibayarkan ke member-member yang menonton. Masuk akal enggak ya? Paham enggak ya sampai sejauh ini? Jadi itu loh alurnya itu. Jadi uang yang kita dapat itu dari perusahaan yang beriklan di aplikasi tersebut. Itu kita daftar gratis, tidak membayar. Jadi uang itu ya benar-benar didapat dari sumbernya dari perusahaan yang beriklan, bukan dari sesama member, bukan dari member-member baru yang harus top up sejumlah uang ke perusahaan. Nah, itu beda. Jadi kita juga harus jeli dalam ikut sebuah aplikasi. Kita cek legalitasnya, kita cek marketing plan-nya, ini masuk akal enggak. Kita cuma nonton iklan dengan hasilnya yang segitu tiap bulan, mungkin bisa jutaan, bahkan bisa puluhan juta, ratusan juta. Itu semua mungkin masuk akal, ada perhitungannya semua. Kalau kita mau memahaminya, mau mempelajarinya. Nah, itu jadi perputaran uang di digital advertising itu luar biasa besar. Di Indonesia saja sudah sangat besar, apalagi di dunia. Dan saya sebenarnya sekitar 4 bulan yang lalu saya sudah membuktikan, benar-benar membuktikan hasil dari cuman menonton iklan saya dapat uang. Itu benar-benar ada kejadian. Nanti tak kasih linknya ini ya, bukti pencairan saya. Itu. Jadi semua itu masuk akal, semua itu bisa dinalar, bisa ditelusuri alurnya gitu loh. Uangnya itu dapat dari mana, itu semua bisa. Kalau kita mau belajar, kita mau memahami, kita mau mempelajari marketing plan-nya dari aplikasi tersebut. Oke ya, seperti itu. Jadi ya kalau mungkin ada yang
masih nggak paham atau mungkin masih atau menganggap ini nggak masuk akal, silahkan monggo berkomentar di bawah. Nanti kita diskusi bareng-bareng, bukan debat ya, bukan debat, kita diskusi. Mungkin ada masukan-masukan yang mungkin dari statement saya keliru atau perlu diluruskan, monggo silahkan, saya terbuka. Kita diskusi bareng-bareng, diskusi yang positif. Jadi tidak ada debat-debat atau apapun itu, debat-debat yang negatif. Dalam artian kita harus berpikir positif, kita buka pikiran kita terbuka untuk hal-hal yang baru demi kemajuan kita semua. Karena kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan zaman, mengikuti perkembangan teknologi, maka kita akan semakin jauh tertinggal gitu. Ya mungkin nanti di konten-konten berikutnya saya akan, semoga ini semua dilancarkan, saya akan memberikan lebih banyak bukti-bukti pencairan bonus dari aplikasi-aplikasi yang kita kerjanya hanya menonton iklan, tetapi kita bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Dan saya yakin itu sangat-sangat membantu kita semua, apalagi di masa pandemi ini. Semua serba sulit, usaha sulit, pekerjaan juga banyak yang dirumahkan. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk kita semua bisa mendapatkan penghasilan di masa pandemi ini yang entah kapan akan berakhir. Oke, mungkin segitu aja konten dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.